Ya, ini kita sudah di Surau Syekh Burhanuddin. Ini perjalanan menunggu rekan-rekan kita dari PKDP yang pakai seragam biru-biru, PKDP Malang Raya. Kita mau ke Batu, Kota Batu. Ada undangan dari Wali Kota Batu. Nanti habis Jumatan undangannya. Cuman kita berangkat jam 10 pagi nih. Nanti Jumatan di Batu sana, di Masjid An-Nur kalau nggak salah. Ditunggu sama Tuanku Imam, eh, ulama dari PKDP yang menjembatani kita ketemu sama wali kota Batu, karena beliau juga ASN di Batu. Jadi, yalah, assalamualaikum. Ini surau ya, orang-orang Pariaman yang ada di Malang Raya, PKDP, organisasi PKDP, di organisasi PKDP atau yang tergabung di organisasi PKDP biasanya tempat ngumpulnya di sini, di kegiatannya di sini, di Surau Syekh Burhanuddin. Ini surau atau masjid kecil pertama di Malang yang didirikan oleh orang dari asal Pariaman ya. Nah, nanti rencana kedepannya saya diminta untuk membuat buku dan sejarah dari orang-orang PKDP atau orang Pariaman ya, maksudnya bukan PKDP. Kalau PKDP ada organisasinya. Pertama kali masuk Malang dan mendirikan surau ini sejarahnya seperti apa. Nanti kita kedepannya akan membuat buku itu, mungkin agak lama ya, mudah-mudahan nggak sampai setahun. Nah, prosesnya panjang kalau membuat buku biografi sejarah itu. Dan saya diminta tadi malam udah sedikit rembukan sama ketuanya, Ibu Sri Mulyani, di rumahnya beliau di daerah Bundul karena mantan Purnawirawan TNI barusan pensiun. Juga suaminya juga orang PKDP, Sumando seperti saya. Sumando itu orang luar Padang yang orang dari luar suku Minang yang menikah sama orang Minang, disebut Sumando. Ya, Pak Sukoco namanya, Letkol Sukoco Purnawirawan TNI. Istrinya orang Minang dan beliau ketua PKDP Malang Raya, Ibu Sri Mulyani, Letkol Purnawirawan juga. Nah, ini Surau Syekh Burhanuddin pemirsa. Ini mempunyai sejarah sangat panjang sekali di pintu masuknya dari sana. Ini mempunyai sejarah yang sangat panjang terkait apa sejarah kedatangan orang-orang Minang di kota Malang ya, terutama khususnya Malang Kota ya. Karena orang Minang bukan hanya di Malang Kota sih, sebetulnya di Malang Raya, di kabupaten juga banyak orang Minang. Rata-rata mereka berdagang eh, baju, berdagang alat rumah tangga, dan juga yang paling utama mereka biasanya berjualan kuliner ya, warung Padang atau rumah makan Padang. Dulu setahu saya waktu saya di Malang, saya juga bukan orang asli Malang pemirsa, tapi paling lama di sini daripada orang-orang Minang masuk ke sini. Tapi sebelumnya sudah pernah ada orang Minang di sini, yang setahu saya untuk rumah makan Padangnya itu di daerah Kayu Tangan Heritage ya, sekarang jadi Kayu Tangan Heritage atau wisata Kayu Tangan Heritage. Dulu ada rumah makan Padang di sana, di sampingnya deretannya ada gedung Biskup Kayu Tangan dulu ya, bukan gedung Biskup Merdeka. Kalau gedung Biskup Merdeka yang heritage-nya ya, maksudnya yang kunonya, tapi sudah tutup dan masih ada bangunannya sampai sekarang. Hanya dibikin parkiran sekarang di Kayu Tangan, parkiran mobil, parkiran kendaraan motor. Untuk rumah makan Padangnya itu di samping gedung Biskup Kayu Tangan yang baru ya, sekarang jadi dealer Honda kalau nggak salah lokasinya tuh, sudah dibongkar. Dan ada bank juga di situ, beberapa bank. Nah, dan sekarang jadi wisata Kayu Tangan Heritage. Itu rumah Padang yang besar pertama di kota Malang, di Malang kota ya, di pusat kota. Kalau yang kecil setahu saya ada di dekat kampus ITN 1 ya, di daerah Bendungan Sutami. Itu ada rumah makan Padang ya, bukan rumah makan sih ya, kelasnya sih Ampera ya, kecil ya, rumah makan warung kecil gitulah. Ampera itu kalau di Padang itu warung kecil ya, kelasnya menengah ke bawah. Itu yang kecil di situ. Nah, di depannya Kosabra itu dulu koperasi ya, koperasi. Nah, seperti kayak minimarket tapi bentuknya koperasi. Nggak tahu yang milik siapa dulu ya. Nah, waktu itu Maaf lahir batin. Ya, sama dia lah. Herbatin Ya, tan. Batin nih, tan.
Nah, itu Kosabra ITN ya, di daerah Bendungan Sutami. Depan seberangnya itu ada rumah makan warung Ampera Padang kecil, orang Danau Singkarak yang punya, orang Solo. Orang udah tua. Saya dulu sering langgaran di sana untuk beli makan Padang, masakan Padang yang dekat dari eh, kediaman saya di daerah Perumahan Zoyogen Merjosari. Dan saya dulu kan kuliahnya juga di kampus ITN 1 sana, di daerah Bendungan Segura-gura. Nah, ada warung Ampera, warung Padang Ampera, rumah makan Padang kecil di dekat Bendungan Sutami. Itu langganan saya. Kalau yang besar dulu sama almarhum orang tua, bapak, dan sama orang tua saya, sama ibu, dan adik-adik saya dulu sering ke rumah makan besar itu kalau untuk keluarga di daerah Kayu Tangan. Sekarang jadi wisata Kayu Tangan Heritage ya, tempat heritage ya, eh, wisata heritage, wisata kuno ya, kota kuno, kota tua yang ada di Malang. Seperti itu pemirsa. Di sini kita menunggu jam berapa nih? Ini hampir jam 10, janjiannya jam 10 kemarin. Biasa kita selalu datang duluan kalau ada kegiatan apapun, karena biasa di kegiatan sanggar seni dan bela diri kita disiplin mendidik gitu ya, seperti itu. Oke. Ini sudah tuanku. Enggak, saya biasa bikin vlog gitu loh. Oh, mantap. Matur suwun, monggo pinara wis. Binara. Kita bisa ke Batu. Nggih, siap. Ini Ke kantor wali kota. ya, beliau ini yang menghubungkan kita ke Wali Kota Batu, karena beliau juga ASN di sana ya. Nggih, nggih. ASN. Oke. Ini kita barusan sholat Jumat di Masjid Sultan Agung. Nunggu budak-budak kanduang ya, istri-istri kita. Sholat duhur dulu. Nah, Kadung, nunggu foto Kadung. Kita lagi kan datang ke sini. Ya. Ini budak-budak kanduang Allah turun, sadonyo sudah turun semua. Habis sholat duhur, nah, kita tadi habis sholat Jumat, budak-budak kanduang sholat duhur. Karena kita berangkat ke Pendopo Kabupaten ya. Ini kita udah sampai Pendopo Kota Batu. Barusan keluar. Ninja longsor di Canggar. Nunggu Pak, nunggu Bapak. Jangan pasar Minang. Satu desa. Seni, seni, seni. Bendukan doang. Tanda tangan bunda lo. Tangan asuran. Bentar, Pak. Datang langsung makan dulu Pak Koco. Kalau saya ngopi dulu sama Pak Koco. Nah, di sini.
Maju Herman, Dasap, lalu datang. Nah ini nih. Pembayar mo. Ah ini Aju Dedi. Kenapa dia mana tuh gucal lek kan. Pulang-pulang lagi. Sama Wardi. Pak. Assalamualaikum. Waduh, juragan-juragan tak. Pendepu apa namanya kok? Untuk wali kota. Enggak masih namanya aku amang tanggi aku. Dek di Kodak itu loh, Dek. Ini tahu dek di Kodak. Allah sih. Makan siang semua. Siapa? Cocok. Siapa? Coffee time. Siapa? Video Pak ini Pak. Itu simak. HP-nya enggak aktif. Habis ini pulang kita ke Bandasap dulu. Masih identifikasi itu dari Batu apa Mojokerto Pacet itu kan perbatasan. Iya, Pacet itu perbatasan Batu sama Mojokerto. Makanya kok yang dari Batu. Mas, Itu kan sih Pacet Perbatasan. Mojosari. ya, bukan ada di
Sampai sama orang sini. Ini orang Pariaman, ini orang Poco. Ini juga, ini Dahlia sama Mas Hendro, Mas Hendro Jawa, Maria Pariaman. Ini saya, dengan istri saya, itu asli. Ini asli Batak sama Padang. Aku palsu. Bapak termasuk palsu berarti kan istri bapak juga orang sini. Tapi istri saya bilang aja di mana kampung kalau ketemu orang Padang, orang Sungai Geringging. Kali istri saya bisa ngomong Padang itu nih. Makanya saya bilang aja orang Sungai Geringging. Ini di tempatnya Pak, rumah makannya Pak Sap di daerah mana Pak? Karanglo. Oh masuk ya Karanglo ya? Pulau-Sari, Losari. Oh Losawi. Gembrung. Oh Losawi Gembrung. Gembrung. Oh iya, makasih udah sini. Nah ini khasnya di sini nih. Nah, ketupat ketan sama ketan hitam. Nah. Kikil, ibu udah pilih makan kikil. Nah ini sekarang lanjut ke Sakato yang di dekat kampus ITN, dekat rumah makan Pak Safri tadi. Ini di dapurnya nih, di bagian belakang. Sakatonya di depan sana. Nah, itu pintu Sakato. Bagian belakangnya nih. Kerupuk jatuh. Jadi alay. Jariang ya. Kerupuk jengkol. Kerupuk jengkol. Ayo kerupuk jengkol. Ini besar nih. Besar. Sayur. Sinaura yang pesan. Oh, bukan. Sinaura nyoba teksturnya di Eropa. Nah ini kita pulang. Udah mau maghrib. Bu.